Baik pemirsa, kembali kami ajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat jalannya sidang. Jauh lebih lama, saya lupa berapa jamnya, tapi lebih dari 4 jam itu dilakukan di kantor saya dengan screen besar, Pak. Pertama-tama yang asli. Yang pertama yang asli. Kemudian? Dari yang pertama yang asli tidak ada kesimpulan apapun. Kemudian keesokan harinya itu hari Jumat sore, Pak. Pukul 18 sampai kira-kira pukul 19. Kemudian selanjutnya adalah hari Sabtu di kantor saya. Dibawa materinya, kemudian baru dibuka di kantor saya dengan komputer kantor. Kemudian kami menggunakan proyektor dan itu dilihat di kantor saya, dan dengan komputer kantor tentu bisa dilihat lebih jelas, dan kemudian untuk bagian-bagian yang butuh diperbesar bisa kami perbesar di kantor. Jadi yang ketika yang asli ditayangkan kepada saudara tidak ada kesimpulan. Kami tidak membuat kesimpulan apapun, hanya melihat kemudian pulang. Tidak ada diskusi ya Pak ya? Ya, baru kemudian dibuatlah suatu tayangan TV di komputer. Ya betul Pak. Kemudian diperbesar. Dilihat itu bisa diperbesar, bisa kembali lagi seperti semula, bisa dihentikan, bisa diulang dan seterusnya Pak. Itu dari situlah saudara mengambil kesimpulan ya, yang Pak. ada ini. Iya. Nah, dari mana saudara tahu bahwa yang diputar yang pertama itu asli? Saya percaya Pak. Hanya percaya? Saya percaya. Dibilang ini asli gitu? Diberikan kepada, diputar oleh polisi, dan saya tidak mempertanyakan itu asli atau tidak. Saya percaya pada kredibilitas polisi. Bukan, ini kan ditayangkan. Saudara nggak bertanya, polisi nggak memberitahukan. Kok saudara bisa mengatakan bahwa itu percaya asli? Karena saya percaya Pak, kepercayaan itu diberikan Pak. Oke. Jadi polisi karena tidak, saya memberikan kepercayaan, itu adalah hak saya untuk mempercayai polisi. Jadi polisi tidak memberitahukan ya? Coba ya. Itu tidak masuk ke dalam bahan pembahasan. Ya. Coba penuntut umum agar tenang, apa yang ditanyakan kepada penasihat hukum dan akan dijawab oleh ahli ya. Karena kewenangan menjawab ini ada pada ahli ya dalam persidangan ini ya. Ya keberatan kami catat ya. Kami persilakan lanjut. Saudara ahli, jadi tadi saudara mengatakan yang saudara dari yang asli tidak ada kesimpulan. Nah, tadi ketika penuntut umum bertanya kepada saudara, kita menjadi kesulitan karena saudara menjawab bercerita tentang apa yang saudara lihat, tapi tidak dibandingkan di CCTV yang di sini. Jadi kami kan tidak tahu sebenarnya gerakan yang mana yang saudara itu wajar, gerakan mana yang tidak wajar. Ya kan? Jadi susah bagi kita ini membuat analisa. Sebenarnya kan tadi sudah sempat ditunjukkan, sebenarnya itu tadi mestinya harus kita lihat. Jadi kita bisa secara objektif melihat kan. Jadi ini kan ceritanya kan antara jaksa dengan saudara saja nih yang saudara ceritakan. Nah, tetapi saya kira itu nanti menjadi catatan yang mulia majelis hakim. Kami akan mengajukan pertanyaan saja. Saudara ahli, saudara pernah melakukan suatu penelitian tentang perilaku orang membeli kopi? Penelitian secara resmi tidak, berdasarkan observasi ya. Kapan itu observasi saudara lakukan? Observasi dilakukan setiap kali Pak, karena saya sendiri sebagai pribadi adalah orang yang sering berada di warung kopi. Dan observasi perilaku itu dilakukan baik secara otomatis di banyak tempat kepada banyak orang dengan konteks waktu yang berbeda-beda.
Coba saudara jelaskan dalam rangka observasi itu metodologi yang saudara gunakan untuk melakukan observasi. Ini observasi adalah observasi langsung, Pak. Jadi bukan observasi khusus untuk penelitian tertentu. Jadi setiap kali kita ada di warung kopi di dalam kafe manapun juga, itu ada banyak perilaku. Dan dalam kapasitas saya, duduk di situ, saya cenderung mengamati orang-orang. Sementara untuk kasus ini diujikan kepada tim saya sendiri, tanpa memberitahu kepada mereka apa yang dilakukan, dan secara otomatis perilaku yang ditampilkan menjadi catatan yang menguatkan kesimpulan-kesimpulan saya terhadap kasus perilaku mana yang wajar dan mana yang tidak wajar. Tadi saudara mengatakan saudara melakukan observasi tidak khusus, tapi karena saudara suka minum kopi, jadi saudara lakukan dengan cara kalau saudara minum kopi, saudara amati gitu. Mengamati secara umum, Pak. Secara umum, ya. Untuk membuktikan kebenaran observasi saya, kemudian secara khusus bersama tim saya pergi tanpa menyatakan apapun, kemudian saya melihat perilaku yang umumnya terjadi bagaimana. Tadi saudara banyak sekali menggunakan kata-kata pada umumnya, biasanya. Saya tentu memandang ahli di sini sebagai ahli, bukan orang awam, sehingga tentunya saya menghendaki jawaban yang saintifik, yang ilmiah daripada saudara, dan tidak digantungkan kepada penafsiran tunggal pada pengalaman saudara. Oleh karena itu saya mau bertanya, apa parameter yang saudara gunakan untuk mengatakan pada umumnya? Contoh umpamanya, pada umumnya, kalau orang umpamanya main gadget, memesan kopi, ya duduk lama-lama, tadi seperti dikatakan, duduk lama-lama menunggu temannya, maka biasanya dia itu adalah main gadget umpamanya. Apa parameter yang saudara gunakan? Tentang bagaimana orang-orang muda pada umumnya berinteraksi dengan gadget, Pak, itu sangat bisa dilihat dari banyak sekali rujukan, penelitian, observasi sosial tentang bagaimana generasi di umur terdakwa yang tergolong dengan generasi yang disebut sebagai Y generation berperilaku dimanapun. Jadi dengan demikian itu yang dijadikan dasar rujukan, Pak. Dan kemudian jika Bapak mengobservasi orang-orang pada umumnya, di zaman sekarang keterikatan terhadap gadget menjadi hal yang sangat obvious, sehingga kalau mau digunakan sebagai parameter, Bapak sendiri juga bisa mengobservasi apapun yang ada di sekitar Bapak dengan sangat mudah. Saya, jangan ditanya pendapat saya kan tanya ahli. Kalau kita melakukan suatu observasi penelitian pasti ada parameter, ya kan? Jadi saudara mengatakan umpamanya pada umumnya kalau orang melihat orang yang meninggal, maka saudara sampai pada penafsiran tunggal, biasanya orang pasti menolong. Parameter apa yang saudara gunakan sehingga sampai kepada kesimpulan itu? Untuk sampai pada kesimpulan itu, Pak, dalam kapasitas saya sebagai ahli, Pak, saya berangkat kepada bagaimana manusia pada umumnya berperilaku. Dan bicara manusia pada umumnya ini berlaku universal. Jadi kalau Bapak mau mempertanyakan bagaimana dengan teori, konsep, kita bisa masuk ke dalam semua konsep psikologi perkembangan salah satunya. Kita bisa pakai contoh bagaimana Harlock bicara tentang di fase pertumbuhan ketika manusia mulai terlibat secara sosial dengan orang-orang, ada perilaku sosial yang kemudian akan terbentuk. Kalau kita mau masuk kepada konsep teori moral dari Kohlberg, secara umum juga Pak, ini berlaku secara universal ketika berhubungan dengan bahaya, kematian, dengan dorongan untuk hidup,
orang akan berusaha juga untuk secara otomatis menolong orang yang lain.